Ya, kita tetap percaya, kita tetap memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun, ya. Selalu Tuhan berjalan dengan kasih setianya yang selalu baru, ya. Ada berkat di balik penundaan. Jangan kaget kalau ada penundaan, ya. Justru hari-hari ini kita harus bersyukur, ya. Karena penundaan di pemandangan Tuhan itu adalah kebaikan dan kemuliaan, melatih iman dan karakter saudara. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih peduli buat karaktermu, buat imanmu, buat kebaikan kita, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu berarti semuanya itu mendatangkan keuntungan buat saudara dan saya. Makanya Tuhan tidak melihat penundaan itu sebagai akhir dari segalanya, tapi penundaan itu adalah awal di mana saudara akan melihat rencana Tuhan yang besar. Amin. Ya, hari ini yuk kita memulai dulu di dalam doa. Ya. Bapa, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu sebelum kami memulai, kami berjalan bersama Tuhan. Kami tahu bahwa kami butuh topangan-Mu, kami butuh kebenaran-Mu, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, dan Kau melawat setiap kami yang bergabung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menuntun saudara hari-hari makin kuat. Ya, hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana teguh di dalam pergumulan. Banyak di antara saudara dan saya hari ini justru makin lemah. Pergumulan makin berat, saudara makin menarik diri untuk mundur. Ya, ada seorang ibu, kenapa hari-hari saya ambil tema ini? Karena ada seorang ibu yang beberapa saat yang lalu, ya, dia menceritakan gini, Bu Eli, saya sudah mau menyerah. Saya sudah mau mundur. Saya sudah putus asa, ya. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan ini ketika suami saya sudah memberikan saya satu pengharapan. Kelihatannya dia berubah, tapi ternyata itu pengharapan palsu. Dia hanya baik beberapa saat, setelah itu kumat kambuhnya lebih parah, Bu Eli. Dan itu yang membuat rasa kecewa dalam hidup saya. Kenapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi kembali? Satu hal yang saya cerita, saya cuma bilang gini, Ibu harus tahu, iblis itu tidak suka yang namanya pemulihan. Iblis itu tidak suka kalau ibu sudah jadi orang benar dengan respon yang benar. Sehingga ketika suami ibu mulai baik, ya, apa yang mulai iblis lakukan? Dia mulai menanam benih dosa. Dia mulai intimidasi. Dia mulai melancarkan serangannya supaya suami ibu jatuh lagi di dalam dosa. Saudara lihat ya, iblis itu bodoh tapi konsisten. Dia tidak pernah gampang untuk menyerah. Iblis itu akan dengan semangat 45, dia akan terus berusaha konsisten mencari celah supaya saudara itu hancur, ya. Dan saya cuma pesan buat ibu ini, ibu, iblis itu bodoh tapi konsisten. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita ini kaya hikmat, kita ini mengerti firman, kita ini orang yang berhikmat, tapi kita tidak konsisten. Kok bisa ibu? Ya karena lihat, ketika ibu melihat di PHP, itu berarti ibu harusnya tetap konsisten dong. Walaupun keadaan suamimu jatuh lagi dalam dosa, ibu kalau sudah putus asa begini, berarti ibu tidak konsisten. Ibu sudah mau menyerah, berhenti untuk menabur kebenaran. Coba renungkan, hari ini ibu gimana? Iya, saya mulai nabur benihnya iblis. Saya mulai kesal sama suami saya. Saya mulai sakit hati, Bu Eli. Saya mulai benci, ingat-ingat perbuatannya yang munafik. Nah, saya bilang, iblis waktu suami ibu jadi baik, dia tetap konsisten loh. Tetap konsisten menabur benih intimidasi, menabur benih-benih dosanya supaya ibu dan suami jatuh lagi.
Tapi kenapa pada posisi ketika suami ibu mulai terlihat jatuh, ibu tidak jadi penolong. Dengan konsisten menabur benih-benih kebenaran, benih-benih yang terbaik, ibu tetap kuat topang di dalam doa, ibu tetap punya semangat pengharapan bersama Tuhan. Tapi pada kenyataannya benar, iblis bodoh tapi konsisten, tidak gampang putus asa. Kelihatannya strateginya tidak berhasil, dia akan coba lagi. Lah sementara kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberi kaya hikmat, kita mengerti firman, kita gampang putus asa. Kita gampang untuk menyerah pada saat iblis mulai kasih kita fakta. Waktu fakta suamimu buruk, tobat kumat, ibu mulai apa? Buktinya, ibu mulai menyerah, ibu mulai berhenti menabur benih kebenaran, ibu mulai menarik diri, dan ibu mulai tabur benihnya dosa. Terus suami ibu bisa ditarik sama ibu untuk kembali lagi ke jalan kebenaran? Tidak bisa. Iblis akan semakin punya kuasa, kesempatan yang ibu buka lebar-lebar untuk istilahnya saya bilang gini, ini loh suamiku, tak kasihkan kamu. Sudah, kamu mau apa? Sudah, aku sudah putus asa. Kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, yuk kita ini kaya hikmat. Bapak kita itu luar biasa. Kita ini kaya akan firman. Dan percayalah, firman, benih, kebenaran, kalau kita konsisten, gak mungkin kebenaran itu gak memerdekakan suamimu, gak memerdekakan memulihkan rumah tanggamu, keuanganmu, gak mungkin saudara. Yang membuat saudara tidak melihat kemerdekaan pemulihannya Tuhan, karena saudara berhenti menabur benih. Saudara sudah tidak konsisten lagi, saudara menyerah. Saya bilang sama ibu ini, yuk saya juga sama-sama. Ibu berapa kali di PHP, saya juga. Tapi saya sejak mengerti firman, saya mau jadi orang yang konsisten. Saudara lihat ya, orang berkata, Bu Eli kok bisa kuat? Karena saudara tahu keuntungan kalau saudara hari ini konsisten di dalam menabur benih. Ya, saudara buka Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 ya. Di mana ada kebenaran ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara lihat, kalau orang menabur benih kebenaran hari ini, percayalah, kita semua pasti akan menikmati damai, ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Kenapa saya bisa sukacita di tengah badai walaupun proses saya tidak mudah? Karena saya konsisten menanam benih kebenaran. Saya tidak pernah menyerah walaupun terlihat saya dikecewakan. Hasilnya sangat mengecewakan. Tapi ketika saya tetap bangkit sebagai orang benar, saya tetap konsisten menabur benih kebenaran. Di situ saya melihat bahwa hidup saya penuh damai. Saya tahu saya ada di pihak yang benar. Saya tahu Allah di pihak saya. Akibatnya ketika saya tenang, saya punya keteguhan enggak untuk teguh di dalam pergumulan. Sangat saudara. Coba kalau saudara mulai enggak konsisten nabur benih kebenaran, saudara hidup dengan dalam kompromi dosa, saudara mulai sakit hati, saudara mulai tawar hati, saudara mulai amarah, dendam, saudara mulai kebencian itu timbul. Ada enggak ketenangan? Ada enggak damai sejahtera? Ada enggak ketentraman di dalam hidup saudara? Selama hidup saudara enggak pernah tenang, selama damai sejahtera itu tidak ada di dalam kehidupanmu, percayalah, engkau tidak akan pernah teguh di dalam pergumulan. Yang justru yang saya lihat, orang-orang yang sudah mulai enggak konsisten, mulai kecewa, hidupnya enggak akan teguh dalam pergumulan, tapi jatuh. Hidupnya akan terpuruk di dalam pergumulan. Mereka sudah tidak punya kekuatan. Gimana kalau hati ini tidak damai, saudara?
Kalau hati ini tidak tenang, makanya hari ini obat penenang, obat yang bisa memberikan ketentraman, damai, itu lakunya luar biasa, saudara. Obat tidur lagi dicari orang. Orang hari-hari ini cuma cari ketenangan, saudara. Cari hati damai, cari hati tentram. Tapi kita sebagai anak Tuhan mengerti, obatnya tenang, damai, tentram selamanya, yaitu ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Konsisten untuk nabur benih kebenaran. Dan percayalah, Yohanes 8 ayat 32 yang berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Ini kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk kita semua bagaimana menabur kebenaran. Doa tetap konsisten, saudara. Pikiran yang positif. Perkataanmu positif, tindakanmu yang positif, respon. Itu yang perlu saudara tabur. Jangan kalau lihat fakta, sudah mulai tidak konsisten. Sementara iblis bodoh tapi konsisten. Saudara dan saya, orang yang berhikmat, mengerti firman, tapi tidak pernah konsisten ketika faktanya buruk. Ketika saudara dikecewakan lihat hasil, saudara mulai menarik diri. Saudara mulai berhenti untuk menabur benih kebenaran. Sehingga saudara tidak pernah teguh di dalam pergumulan. Makanya hari ini jangan kalah sama iblis. Iblis itu cuma bisa mengaung-ngaung, keliling. Tapi sementara itu dia tidak punya kekuatan, saudara. Dia punya suara haung keras, saudara. Tapi sementara saudara dan saya memiliki kekuatan, kuasa sebagai anak Allah untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara punya kuasa karena Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam hidup saudara dan saya mengalahkan dunia melalui imanmu. Melalui doa yang besar kuasanya, melalui iman yang bisa memindahkan gunung, melalui perkataan yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang keadaan terpuruk ketika saudara berkata aku diberkati, aku dipulihkan, di situ terjadi sesuai dengan apa yang saudara perkatakan. Amin, saudara. Kita percaya hari-hari ini, ketika saudara tetap konsisten hari ini, percayalah. Tuhan di pihak saudara dan saya membuat saudara hari-hari ini akan teguh dalam pergumulan dan saudara akan tiba pada waktunya di mana hari itu kebenaran itu akan memerdekakan, memulihkan saudara dan saya. Saudara tahu hari-hari ini musuh saudara bukan suamimu. Seringkali saya ngomong sama ibu-ibu, musuhmu bukan pelakor, musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan keuanganmu. Pergumulan musuh pertandingan hidup yang perlu diperhatikan musuh kita yang paling besar adalah iblis. Masalahmu walaupun masih berlanjut, tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Tapi saudara perlu tahu, iblis yang konsisten ini yang jadi musuh saudara. Iblis yang konsisten dengan tipu daya, dengan datang kepada saudara dengan membawa fakta. Ini yang perlu saudara berhati-hati. Karena iblis sudah pasang target untuk membunuh, membinasakan hidupmu. Dan ketika saudara cuma fokus kepada masalah, saudara cuma benci sama suami, saudara cuma benci sama pelakor, saudara cuma benci sama mertua, saudara cuma pusing dengan keuanganmu, pusing dengan usahamu. Tapi sementara itu adalah alat iblis. Tanpa saudara sadari, dia sedang melancarkan serangan fajarnya untuk menarik saudara mulai tidak konsisten dan saudara akan dicuri kekuatanmu, saudara mulai tidak punya jam doa, saudara mulai tidak baca firman, akhirnya saudara akan dibunuh secara rohani dan ketika rohanimu mati, engkau akan murtad dan engkau akan binasa. Hati-hati saudara, proses iblis tidak mungkin langsung dibinasakan, tapi iblis selalu punya tingkatan, mulanya cuma dicuri. Aduh kecewa, ya itu tadi, tidak konsisten. Mulai malas baca firman, malas berdoa, toh tidak ada hasilnya kok. Buat apa ngabisin energi? Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Dia selalu memberikan yang terbaik ketika kita konsisten, percayalah. Tanpa saudara sadari, tanpa saya sadari ketika saya mulai berdiri di atas kebenaran. Kebenaran itu yang berperang buat saya dan saya cukup diam saja. Orang tanya, Bu Eli gimana caranya membuat anak sekolah Alkitab? Tidak tahu.
Gimana caranya di tengah proses anak-anak bisa pintar? Tidak tahu. Saya tidak bisa ngajari, saudara. Saya tidak pernah ngajari anak dari dulu. Saya tidak pernah suruh anak-anak belajar. Saya tidak bisa jadi satpam. Tapi ketika saya tahu bahwa saya menghidupi kebenaran. Kebenaran itu berperang. Dan ketika kebenaran itu berperang, percayalah, satu pintu yang tertutup itu pasti membuka banyak pintu. Orang sampai ngomong gini, saya takjub. Bagaimana cara mendidik anak di tengah keluarga yang broken home dan mereka terluka. Tapi justru anak-anak Bu Eli jadi orang yang luar biasa. Sekolahnya sukses. Mereka tidak jadi anak yang minder, tidak terpuruk, tapi tetap punya anak yang sukacita. Itulah karya Tuhan yang tidak perlu saudara pikirkan. Bagaimana bisa membuat suami yang berselingkuh bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak ngerti. Tapi yang saya tahu, kebenaran itu akan berperang buat saya. Dan saya cukup diam saja. Segala sesuatu sedang dibuat indah. Dan kebenaran itu yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana saudara menghadapi tipu daya iblis hari-hari ini? Yuk kita buka Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ya, Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ya, 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari kepadamu. Hari ini bagaimana kita bisa teguh di dalam pergumulan? Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Waktu kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari. Banyak anak Tuhan sebagai orang Kristen hidupnya tidak pernah tunduk. Sehingga iblis mau ditengking, dalam nama Yesus kamu enyah, tidak bakal enyah. Kenapa? Karena kita tidak punya wibawa sebagai anak Allah. Iblis itu akan lari ketika kita punya wibawa, yaitu kita selalu hidup dalam penundukan diri kepada Allah. Kita belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bagaimana kalau kita selalu dengar-dengaran akan suaranya iblis, iblis diusir, tidak akan lari. Kalau kita dengar suaranya dia, ya iblis pasti mendekat. Tuh ini kroniku kok, ini timku. Satu tim, karena apa yang aku bisikan dia lakukan. Disuruh ngampuni, disuruh jangan tawar hati, tawar hati. Justru iblis bilang tawar hati aja, menyerah aja, sakit hati. Lihat tuh suamimu kambuh lagi, nyakitin kamu lagi, cukup, katanya iblis. Ketika saudara tidak punya tunduk dengar-dengaran akan suara Tuhan, otomatis siapa suara yang saudara dengar? Iblis. Mungkin tidak sih iblis bisa lari dari hidupmu kalau engkau kasih dia respon, dikasih makanan, dikasih umpan, dikasih jalan, ya pasti mendekat saudara. Coba kalau jalan iblis ditutup, iblis pasti akan lari. Ini firman kebenaran yang berkata. Yang kedua, nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Yang kedua, dekat, intim sama Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita punya hubungan intim sama Tuhan, kita itu pasti sanggup melakukan segala perkara. Jujur, kalau saya merenungkan firman, saya cuma bilang gini, iya ya, hari ini saya bisa melakukan perkara besar. Itu salah satu kekuatan doa, kekuatan pikiran, kekuatan perkataan, kekuatan tindakan saya yang menjadi satu sinergi, itu yang menghasilkan perkara yang besar. Karena ketika saya untuk tunduk kepada Allah, saya melahirkan di balik perkara saya yang kelihatannya prahara, kelihatannya bencana, kelihatannya aib. Tuhan izinkan saya mengalami prahara, bencana, aib sepertinya. Tapi di balik itu ada satu kekuatan yang mengubah bencana, aib, prahara saya hari ini menjadi satu perkara yang besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Mampu enggak kalau saya enggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Enggak bakal saudara. Waktu saya intim sama Tuhan, apa firman ini dikatakan? Maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Kalau Tuhan dekat sama kita, ada enggak kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatannya Tuhan? Enggak bisa saudara.
Ada enggak kekuatan masalah yang bisa menghancurkan hidupmu? Iblis aja kalau saudara intim, dia mulai takut. Dia tahu kalau orang yang intim sama Tuhan, Tuhan itu yang dekat. Kebanyakan saudara enggak pernah teguh dalam pergumulan. Ketika pergumulan makin berat, jujur respon saudara apa? Makin jauh. Saudara makin menjauhi Allah, saudara mengancam Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Akibatnya siapa yang mendekat? Iblis. Iblis dekat lagi. Percayalah hari ini, yuk intim yang kedua, dekat. Yang berikutnya, saudara lihat. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini berbicara kejar kekudusan. Tahirkan dosa dan sucikan hati. Berbicara kejar kudus. Orang yang tidak bisa jaga hati, hidup dalam kepahitan, tidak mungkin hidupnya bisa kudus. Hari ini kita belajar untuk 3 hal. Ya, sampai saya tadi pagi merangkum ini jadi apa kata-katanya. Tik, saudara. Ya, tik yang pertama, T-nya apa? Tunduk. I-nya apa? Intim. K-nya apa? Kudus. Ingat ya saudara, hari ini untuk teguh di dalam pergumulan adalah yang pertama adalah tunduk kepada Allah, intim, K-nya kudus. 3 hal yang saya akan bahas. Amin saudara. Yuk kita lihat yang pertama, bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah. Ya. Saudara lihat bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah sebentar. Yang pertama, hari ini kita lihat ya. Untuk tunduk kepada Allah, saudara harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana hari ini di tengah proses, saudara perlu sukacita dan bersyukur ya. Orang yang tunduk kepada Allah itu selalu dengar. Kalau Tuhan bilang gini, nak sukacita. Karena kalau kamu sudi, kekuatanmu habis. Tapi kalau kamu sukacita, kamu akan bangun semangat sehingga kamu dapat menanggung penderitaan. Kamu juga harus mengucap syukur. Kenapa? Karena kamu tidak perlu takut. Hidupmu ini aman. Makin kamu bersungut-sungut, iblis itu makin kamu muliakan. Di Mazmur 50 ayat 23, orang yang mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, itu memuliakan iblis. Dan iblis akan mendekat lagi. Saudara lihat hari-hari ini ketika saya bisa teguh di dalam pergumulan. Apa yang saya lakukan saudara? Hari itu saya melakukan, saya ingat 3 firman ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Yang pertama 1 Korintus 2 ayat 5 ya. Saudara lihat, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Saya berusaha bukan dengar suara iblis hari itu, saya benar-benar belajar untuk dengar apa kata Tuhan. Saya tunduk sama perintahnya Tuhan. Waktu keadaan hidup saya makin parah, ya, saya cuman berpikir gini, Tuhan, secara akal saya sudah tidak kuat. Saya tidak punya kekuatan Tuhan. Secara akal kalau dipikir bagaimana Tuhan, suami saya sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh sampai punya anak. Kalau dipikir dibandingkan dengan wanita itu, waktu itu masih 20 lebih. Sementara saya sudah kepala 4, saudara. Kalau dipikir secara akal, saya tidak punya kekuatan untuk saya bisa bersaing, saudara. Masa saya mau pergi ke Korea untuk membuat wajah saya muda 20 tahun? Nggak mungkin kan, saudara. Kalau secara akal sulit buat saya untuk mau maju ke depan. Dan iblis mulai berkata, menyerah aja, menyerah toh, enggak apa-apa masih muda kok, tenang aja. Buat apa hidup sekali bertahan dengan suami yang sudah enggak cinta sampai punya 2 anak lagi, menyerah aja. Tapi ketika ayat ini datang buat hidup saya, Tuhan bilang gini, tunduk kepadaku, dengar apa yang aku katakan. Tuhan berkata, jangan bergantung hikmatmu. Hikmatmu memang sulit, sukar, susah, mana mungkin.
Tetapi kalau kekuatanku yang berbicara, aku yang akan berperang memulihkan suamimu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan hidupmu, memulihkan anak-anakmu, masihkah engkau meragukan kekuatanku? Itu yang pertama. Hari ini untuk teguh di dalam pergumulan, yuk hari ini andalkan Tuhan. Itu yang pertama. Amin saudara. Tunduk kepada Allah, total saudara harus andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jujur, saya tidak pernah mengandalkan kekuatan saya. Ketika saya mengandalkan kekuatan Tuhan, hidup saya bukannya makin lama makin lemah, tapi hidup saya makin lama makin kuat. Amin saudara. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ya, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat 18. Karena yang terlihat hanya sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kedua, Tuhan cuma bilang buat hidup saya gini, Eli, kamu hidup ini percaya saja. Jangan banyak melihat fakta. Makin kamu lihat suamimu, makin lihat dia kok bahagia, kamu makin kehilangan rasa percayamu kepada aku. Dan itu akan mencuri kekuatanmu sehingga engkau tidak akan lagi konsisten menabur benih kebenaran. Ketika saya mendengar apa yang Tuhan perintahkan, saya mulai belajar tunduk, saudara. Hari itu saya mulai bersuka cita, saya mulai bersyukur, saya mulai mengandalkan Tuhan, saya mulai percaya saja kepada Tuhan, tidak lihat fakta lagi. Itu yang saya lakukan terus waktu saya teguh di dalam pergumulan. Saya mulai katakan, Tuhan aku mau sukacita bukan karena suamiku jadi baik, tapi aku sukacita bersyukur karena aku punya Tuhan yang baik. Tuhan aku mau andalkan kekuatanmu, memang kekuatanku sudah tidak mampu, tapi aku percaya di saat kelemahanku lah kuasamu jadi sempurna. Aku mau percaya itu Tuhan dan aku tidak akan lagi mau lihat fakta. Aku tahu iblis selalu datang dengan fakta. Fakta itu hanya sementara, tapi aku percaya bahwa Tuhan sudah sediakan anggur yang manis, pemulihan yang indah, pemulihan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan sudah sediakan selamanya. Amin saudara. Itu arti kata tunduk. Yang kedua, ya. Jadi hari ini saudara perlu dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kalau saudara mau tunduk dengar kata Tuhan, percayalah iblis akan lari. Iblis akan mundur teratur dalam hidupmu. Dia tidak akan bisa mencobai hidupmu lagi karena dia lihat, ini ada kekuatan yang luar biasa. Eli ini ya sejak praktek, dia mulai mengandalkan Tuhan. Dia mulai percaya dan kepada Tuhan dan dia tidak melihat fakta. Iblis mulai lihat enggak, saya sudah mulai enggak goyah lagi. Hidup saya sudah enggak diombang-ambingkan masalah lagi. Dan ketika ketahanan saya teguh, saya konsisten maju saudara. Maju. Dan saya menjarah banyak harta di padang gurun. Saya menjarah banyak hartanya Tuhan di padang gurun. Amin saudara. Pastikan hari ini, saudara jangan berhenti untuk menabur benih kebenaran. Jangan pernah menarik diri hanya karena fakta. Karena pengalaman hidup saya di padang gurun, di padang yang tandus sekalipun, ternyata banyak tersimpan harta karunia Tuhan yang luar biasa. Dan itu saya nikmati saudara. Anak-anak saya nikmati. Pekerjaan bahkan berkat itu saya nikmati saudara. Upahnya. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita intim. Ya, yuk kita buka di Mazmur 73 ayat 22 sampai 24. Ketika saudara mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat. Dan kalau Allah mendekat, iblis akan mundur teratur. Tanpa hubungan yang intim di luar Tuhan, saudara tidak bisa berbuat apa-apa.
Yuk kita lihat Mazmur 73 ayat 22 sampai 24. Aku dungu, ya, lihat mungkin hari ini orang dunia seperti saya, bodoh memang kamu. Ngapain bertahan buat suami yang sudah tidak cinta, punya anak, bodoh. Kamu masih muda, masih bisa cari yang lain. Ngapain nanti kamu bertahan tambah lama, kamu tambah tua, tambah tidak laku, kamu bodoh, ya. Saya sempat diintimidasi seperti itu, tapi saya belajar untuk tunduk kepada Allah. Saya tidak mau dengar apa kata dunia tentang saya. Dunia boleh berkata saya bodoh, ya, boleh berkata saya stupid, ya. Lihat pemazmur berkata, tidak mengerti seperti hewan, tapi aku ada di dekatmu. Ini keputusan saudara. Waktu saudara pilih tunduk kepada Allah, dengar, saudara akan makin nempel sama Tuhan. Di tengah saudara dikatai dunia bodoh, saudara seperti hewan yang sudah tidak tahu, seperti di bawah pembantaian. Sepertinya saudara sudah tidak berdaya apa-apa. Langkah pemazmur ini adalah langkah yang tepat. Dia pilih hidup dekat. Dan ketika saya mulai tunduk kepada Allah, saya bilang gini, tidak apa-apa wis Tuhan, dunia berkata bodoh. Walaupun saya sudah tidak dikatakan cinta lagi suami saya, tidak apa-apa sudah Tuhan, saya sudah abaikan semua ini. Saya tidak mau lihat fakta. Saudara lihat ayat ke-23. Tetapi aku ini tetap di dekatmu. Diulang lagi saudara, ya. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Mazmur 73 ayat 22 sampai 24. Saudara lihat, diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Keren saudara, diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Waktu saudara mendekat, dunia berkata bodoh. Lihat saudara, kalau Allah mendekat kepadamu, maka tangan Tuhan akan menggandeng tangan saudara. Pemazmur berkata, Tuhan memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian setelah dituntun, digandeng, dituntun, diangkat dalam kemuliaan. Bukan dijatuhkan dalam aib atau bencana, tapi diangkat di dalam kemuliaan. Untung waktu itu saya tidak dengar apa kata dunia. Kalau dengar apa kata dunia, tidak ada kemuliaan hari ini. Yang ada iblis memang gandeng tangan saya. Dituntun tapi untuk masuk ke jurang maut. Ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujungnya maut. Ikut Tuhan memang kayak hewan yang dungu. Seperti orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa tapi sudah tidak banyak pikiran. Wes pokoknya Tuhan ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak, aku nempel. Pokoknya aku intim. Ternyata waktu saudara intim, rahasianya iblis tahu. Waktu saudara intim, yang datang siapa? Roh Allah, Allah mendekat. Waktu dia mendekat, tangan ini digandeng saudara. Dituntun hari demi hari, sampai saya hampir 11 tahun dituntun. Tapi diangkat. Kalau enggak hari ini masa ada kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan saya. Itulah rahasia saudara hari ini bisa tetap teguh dalam pergumulan dengan intim sama Tuhan. Amin saudara. Pastikan hari ini jangan sampai saudara tidak lagi konsisten untuk intim sama Tuhan. Intim aja. Ngerti enggak ngerti, enak enggak enak. Jangan sampai saudara mau menjauh dari Tuhan. Lihat ayat berikutnya. Mazmur 74 ayat 27 sampai 28. Satu firman lagi ya, satu topik lagi. Yang ketiga setelah itu selesai. Mazmur 74 ayat 27 sampai 28. Ya, lihat ayat itu berkata apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Saudara, hari ini sudah akhir zaman. Pastikan jangan pernah jauh dari pokok anggur. Saudara akan binasa. Kita hari-hari ini sedang menanti-nantikan kedatangan sang mempelai. Pastikan hidupmu jangan pernah jauh ya. Saudara lihat, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mazmur 74 ayat 27-28. Jangan pernah hari ini jauh dan meninggalkan Tuhan.
Yang ke-28, lihat pemazmur berkata apa? Tetapi aku, dia berkata, suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hari ini jangan pusing dengan masalah, intim. Saya waktu proses berlangsung ya, saya hari-hari itu dekat sama Tuhan, saya berlindung sama Tuhan. Yang saya lakukan yaitu tetap menceritakan how great is our God. Saya tetap bersaksi betapa Tuhan itu baik, bukan baik memulihkan masalah saya, tapi Tuhan itu baik menopang saya di tengah badai. Bagaimana Tuhan menopang saya pada waktu saya bergumul di dalam satu proses. Di situ saya melihat kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang saya saksikan. Betapa Tuhan kita dahsyat. Karena buat Tuhan, dia tidak pernah fokus dengan hasil. Tapi Tuhan hari-hari ini fokus dengan perubahan karaktermu. Ketika saya mulai dekat tanpa saya rasa, saya mulai kuat. Saya mulai punya iman yang tidak melihat. Iman saya bertumbuh, karakter saya bertumbuh, kekuatan saya makin luar biasa menerjang badai, sehingga saya tetap teguh di dalam pergumulan. Dan itu yang bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan Tuhan berkata, Eli, walaupun engkau masalahmu masih kelihatan tambah parah, tapi pemenang sejati di mataku adalah ketika engkau bisa menang atas tipu daya iblis. Percuma kalau masalahmu pulih, tapi engkau selalu kalah. Engkau tidak pernah menang atas tipu daya iblis. Berapa banyak orang yang sudah dipulihkan, malah hubungannya tidak intim sama Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah mengalami kenyamanan, suami dikembalikan, makin kaya, sukses, rumah makin besar. Bukannya makin tunduk kepada Allah, makin tunduk dengar-dengaran akan iblis. Tidak usah ke gereja, sudah. Tuhan lo maha mengerti. Oh ya. Sudah, doanya nanti aja. Toh Tuhan maha mengerti, kan kamu lagi enjoy. Tidak apa-apa. Dulu waktu dalam pergumulan, doanya Tuhan. Pagi, siang, malam. Tuhan, tolong Tuhan, terima kasih. Tapi setelah dipulihkan, saudara apa? Capek ya Tuhan, terima kasih, besok lagi capek ya Tuhan. Baca firman, aduh males. Dulu Abah rajin baca Alkitab, 1 hari 3 pasal, 5 pasal dikebut saudara, dibaca. Tapi setelah suaminya kembali, uangnya diberkati, sukses, mulai fokusnya kepada kenyamanan. Akibatnya baca Alkitabnya juga tidak terbaca. Saudara lihat, hari-hari ini justru pergumulan, proses itu cara Tuhan untuk maintain saudara. Untuk maintain, untuk pelihara saudara supaya saudara tidak lagi jatuh di bawah rata-rata. Harapan Tuhan dengan proses, kenapa saya mengerti hari ini kalau Tuhan tidak jawab hidup saya cepat. Justru Tuhan maintain saya. Maintain dari satu level, satu anak tangga dibawa ke anak tangga berikutnya, dibawa ke anak tangga berikutnya, dibawa ke anak tangga berikutnya. Tapi percayalah, makin tinggi anak tangga yang saudara bisa lewati, makin besar kepercayaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Makin besar berkat yang dipercayakan. Makin besar hikmat yang dipercayakan. Makin lihat perkara besar yang luar biasa, saudara. Seringkali kita capek, kita tidak mau naik anak tangga. Kita maunya enak, kita maunya, saudara yang bisa lihat saudara naik tangga atau turun tangga itu Tuhan. Waktu Tuhan lihat, loh ini kok tangganya makin merosot setelah dipulihkan. Dihantamlah badai lagi. Apakah Tuhan jahat? Loh Tuhan, habis nyaman kok gini lagi. Bukan jahat. Itu cara Tuhan untuk maintain, pelihara saudara. Supaya saudara tidak turun tangga terus. Tapi saudara justru akan dibawa Tuhan maintain untuk naik tangga. Makanya saya hari ini tidak pernah nuntut sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Tidak. Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan tahu Tuhan lagi paksa hidup saya dipromosikan. Tuhan naik tangga terus. Naik tangga terus selama ada nafas kehidupan. Kenapa kamu mau turun tangga? Kenapa kamu diam di dalam tanggamu? Selama engkau bisa punya nafas kehidupan, kesempatan untuk aku bisa naikkan tangga, upgrade hidupmu. Teruslah berlatih. Memang gak enak saudara.
Tapi ketika saya mengerti pemikiran Kristus, saya cuman intim. Dan saudara lihat, saya mulai menceritakan karya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib hari-hari ini. Amin saudara. Yuk yang ketiga, yang terakhir, kudus. Ya, Ibrani 12 ayat 13 sampai 14. Buang dosa, tahirkan hatimu, karena hati ini akar dari segala kejahatan. Kalau engkau marah, benci, dendam, tidak mungkin responmu bisa benar. Tidak mungkin engkau bisa tunduk kepada Allah. Tidak mungkin engkau punya hubungan yang intim. Karena hati yang tidak tahir, itu orang yang hidup dalam gelap. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Makanya kalau orang hidup dalam kebencian, coba praktek. Waktu saudara benci, saudara kesel sama suami, saudara jengkel, saudara menyembah Tuhan. Bisa enggak dapat sesuatu masuk dalam hadiratnya? Enggak bisa. Saya sudah sering praktek itu saudara. Waktu saya jengkel sama suami saya marah, saya bilang Tuhan saya mau nyembah Tuhan. Tapi enggak pernah dapat sesuatu. Sampai Tuhan berkata, bereskan hatimu dulu. Baru engkau mempersembahkan mezbamu di hadapanku. Saya minta ampun saudara. Saya bilang, oh iya Tuhan, saya memang salah. Tadi saya datang dengan kesel hati, saya jengkel Tuhan, saya marah Tuhan. Dan ketika saya bereskan hati saya tahirkan. Saya menyembah Tuhan, saya masuk dalam hadiratnya, saya sampai nangis. Tuhan bilang, anakku engkau tidak perlu takut. Ini cuman proses buat maintain, buat upgrade imanmu. Seharusnya engkau bersyukur dengan suamimu. Saya keluh-keluh, saya benci sama suami saya benci sama wanita itu. Tuhan, kebangetan Tuhan. Tuhan berkata, mengucap syukur buat kehadiran suamimu yang selingkuh dan wanita itu. Justru lewat mereka berdua jadi alatku. Engkau ada di level tangga yang makin lama makin tinggi. Engkau aku upgrade. Dan percayalah, aku sedang menyiapkan perkara yang jauh lebih besar. Kemuliaan yang jauh lebih besar. Ada kebaikan-kebaikanku, pintu-pintuku yang akan engkau nikmati buat engkau dan seisi rumahmu. Wow, keren. Yuk, Ibrani 12, 13, 14. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Makanya hari-hari ini bagaimana saudara tetap teguh di dalam pergumulan. Yaitu saudara hari ini mulai jaga hati, mulai hidup dalam pertobatan, tahirkan dosa. Kalau saudara tetap kompromi dengan dosa, iblis akan terus dekat. Saudara dianggap kroninya. Dari mana saudara bisa menang kalau saudara tidak pernah berespon benar? Bagaimana kalau hatimu masih kotor, Tuhan tidak akan memberhentikan prosesnya. Dia akan terus proses hidup saudara karena targetnya hatimu harus tahir. Hidupmu harus kudus, itu targetnya Tuhan. Makanya kenapa saya berusaha berespon benar tiap kali ada keadaan buruk. Saya tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya selalu berkata, hatiku ini Tuhan harus saya cek. Saya harus menjaga hati tiap saat. Hati yang bagaimana? Saya tidak mau sedih. Hati saya selalu pada posisi on, saudara. Hati yang sukacita selalu saya on-kan. Hati yang saat ini mengampuni, mengasihi, selalu saya on-kan. Hati yang hancur selalu saya on-kan. Ketika saya merasa hidup saya bersalah di hadapan Tuhan, saya tetap cepat-cepat datang sama Tuhan. Saya tidak menyalahkan suami saya. Saya langsung bilang gini, Tuhan ampuni aku. Aku hari ini gagal. Aku tadi marah Tuhan sama suamiku, sama anakku. Aku marah. Tapi aku tidak mau berlanjut Tuhan. Aku tahu Engkau mengerti bahwa aku manusia yang lemah. Hancur hati, saudara. Saya hancur hati datang sama Tuhan. Please Tuhan ampuni aku. Dan ketika saya bisa menjaga hati saya dengan hati yang sukacita, hati yang mengasihi, dan hati yang hancur, waktu ini saya on-kan terus, saya tahu iblis mundur teratur. Karya Tuhan itu makin dahsyat dalam hidup saya. Kenapa? Ketika saya dikosongkan, saya mulai diisi dengan urapannya yang baru. Saudara tangkap ya, kita percaya hari ini, yuk ada satu hal ayat yang terakhir, yang tadi tik ya, ini toknya, benar-benar hari ini firmannya TikTok. Ya,
Bagaimana hari ini saudara dan saya? Yuk Roma 5 ayat 3 sampai 4 ya, baca. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin saudara. Apa yang Tuhan mau, pesan Tuhan siang ini? Kita harus teguh di dalam kesengsaraan, di dalam pergumulanmu. Tuhan bilang, nak, bermegah. Kamu jangan hari ini kecewa, kamu mundur, kamu tidak konsisten. Orang yang bermegah di dalam kesengsaraan, di dalam pergumulan, dia akan terus konsisten untuk nabur benihnya supaya iblis itu mundur. Dengan apa itu tadi? Tunduk, intim, kudus, tik. Dan saudara tahu hasilnya kalau saudara bisa teguh di dalam pergumulan, bermegah di dalam kesengsaraan, walaupun keuangan tambah parah. Suami tobat kumat, sudah di PHP berapa kali. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini rekening tambah merah, haleluya, puji Tuhan. Yang aku tahu Tuhan suruh saya tetap teguh dalam pergumulan, bermegah dalam kesengsaraan. Karena tujuan Tuhan yang pertama TikTok ya, pertama apa? Tekun. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, tahan uji. Oke, di dalam karakter Kristus. K-nya apa saudara? Kuat. Karena orang yang punya pengharapan itu pasti orang yang kuat. Tidak mungkin kalau saudara teguh di dalam pengharapan, saudara jadi orang yang lemah. Makanya hari ini, saya tadi pagi pas buat renungan khotbah ini, saya lucu. Tuhan bilang gini, TikToknya apa? Yang pertama tadi saya sudah selesai. Tunduk, intim, kudus. Kalau saudara bisa bermegah di dalam pergumulan, tetap teguh, hasilnya saudara akan jadi orang yang teguh, oke secara karakter Kristus dan kuat. Itu toknya. Yuk, saya sudah selesai. Saudara akan TikTok sama Tuhan. Teguh di dalam pergumulan, bermegah di dalam kesengsaraan. Musuh saudara bukan darah dan daging lagi. Tidak usah lihat makra sama pelakor. Ada orang yang sampai ngelabrak pelakornya, dipukul, dijambak, akhirnya dilaporkan ke kantor polisi. Jangan ya. Musuhmu ingat bukan darah dan daging. Justru bersyukur lewat pelakor, lewat suami yang zina, lewat keuanganmu ini. Tidak usah sampai keuangannya. Ya, ada orang yang keuangannya lagi terpuruk malah bingung cari dukun sekarang. Cari pesugihan, hati-hati saudara. Harga yang harus saudara bayar akan mahal. Bukannya solusi, makin menambah banyak masalah. Jangan sampai pakai penawaran dunia atau iblis dengan cara yang instan. Hari ini Tuhan mau kita bermegah. Kesengsaraanmu belum selesai, pergumulanmu belum selesai, enggak apa-apa. Teguh aja, bermegah aja. Tetap tunduk, tetap intim, tetap kudus, dan hasilnya tok. Yaitu tekun, akan jadi orang yang sabar, oke secara karakter Kristus, dan saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Kalau sudah TikTok, saudara akan lihat pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat akan dikaruniakan buat saudara dan saya. Amin saudara. Amin saudara, tidak perlu takut ya. Kita percaya saya sudah selesai. Hari ini kita tahu bahwa ayat peneguhan yang terakhir, ini yang saya dapat tadi pagi. Ini hasilnya. Yuk kita baca. Yeremia 42 ayat 10a. Jika kamu tinggal, ya Yeremia 42 ayat 10. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, tetap tinggal di dalam proses, di dalam pergumulan, tetap teguh, Tuhan berkata, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Stay di dalam proses, tetap kuat di dalam pergumulan, tetap bermegah di dalam kesengsaraan, karena Tuhan bukan meruntuhkan, tapi Tuhan sedang menumbuhkan saudara dan saya. Tuhan sedang membangun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan pernah lagi berhenti menabur benih hanya karena iblis datang dengan fakta. Hari ini iblis lagi nabur benih dosa. Hari ini iblis lagi nabur konsisten dengan kenyataan yang dibawa fakta yang buruk, tapi saudara dan saya juga konsisten.
tetap berdoa yang positif, tetap pikiran positif, tetap intim sama Tuhan ya. Saudara jangan banyak melihat kenyataan, saudara percaya saja sama Tuhan, saudara tetap andalkan kekuatan Tuhan. Amin saudara, tetap intim. Karena ketika saudara intim, maka Tuhan lagi memegang erat tanganmu, tidak ada yang bisa merebut dari tangan iblis, tidak bisa mendekat, karena Tuhan yang pegang erat, Tuhan tuntun hari demi hari, dan Tuhan akan mengangkat saudara dan saya dalam kemuliaan. Dan ketika saudara kudus hari ini, percayalah kita semua akan dibawa Tuhan melihat satu jalan di mana saudara tidak akan terplecok. Justru dengan kekudusanmu hari-hari ini, orang akan melihat Tuhan. Amin. Karena tanpa kekudusan, saudara tidak akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. TikTok sama Tuhan, jangan rajin TikTok di sosial media. Tapi hari-hari ini kita mau semuanya, yuk kita juga TikTok sama Tuhan, ya. Supaya kalau saudara TikTok sama Tuhan, iblis pasti takut, ya. Ingat pesan saya gampang saudara, ya. Tunduk, intim, kudus, hasilnya nanti tekun, oke, secara karakter Kristus akan jadi kuat, ya. Saudara, saya mau kesaksian dikit. Waktu saya pernah, ya ini ada waktu dikit 7 menit. Dulu waktu saya mau pelayanan khotbah, saya pikir gini, Tuhan kenapa ya kalau tiap kali saya mau bawain firman, pelayanan, selalu ada masalah yang menjengkelkan saya. Sampai saya ini pikir gini, lawong ini loh buat pelayanan, kok Tuhan itu yang mengizinkan saya itu disakiti hati. Tapi Tuhan tidak jawab. Sampai ketika, untungnya saya tetap berespon benar, saya tetap tidak salah respon, saya tetap teguh nabur benih kebenaran, disakiti saya tetap baik. Satu kali 2 hari kemudian saya khotbah saudara. Saya khotbah itu kayaknya, pokoknya saya khotbah saya tidak tahu dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya turun dari mimbar, orang-orang itu mulai datang sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, wih Bu Eli khotbah itu urapannya saya merasakan, khotbahnya Bu Agus saya dikuatkan. Banyak orang yang bilang seperti itu. Saya pikir, luar biasa ya, saya berarti Tuhan itu kasih saya kepercayaan untuk khotbah itu ya. Terus habis itu, setelah semuanya selesai, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu tahu kenapa aku mengizinkan semua yang terjadi 2 hari yang lalu? Ketika engkau disakiti, engkau menjelang khotbah pelayanan, engkau kan tanya sama aku, Tuhan, kok Tuhan itu izinkan sih? Kan saya itu mau pelayanan, Tuhan tuh kasih yang enak-enak, yang indah-indah, supaya punya semangat untuk melayani Tuhan. Lah kok dilihat bukti yang buruk, yang menyakitkan, yang membuat hati saya sakit. Inilah pertanyaannya. Ketika satu urapan kepercayaan, urapanku yang aku percayakan buat engkau, sebelum itu terjadi, aku mau uji dulu hidupmu. Kalau engkau lulus, hari ini engkau lihat khotbahmu, urapanku penuh. Kenapa? Karena tidak ada urapan iblis. Kamu sedang kosong. Tapi kalau kamu 2 hari yang lalu tidak lulus, kamu jengkel, kamu bawa sampai hari ini khotbah. Percayalah, khotbahmu itu tidak akan punya dampak. Tidak ada urapanku yang turun. Karena apa? Karena kamu sudah isi bejana hatimu dengan kemangkelan, sakit hati, benci. Saya baru nyadar, ternyata kalau mau dikasih berkat, dikasih upah, dikasih kepercayaan, urapannya Tuhan, kita ini dikosongkan dulu saudara. Diuji. Ya makanya itu jangan sampai tidak konsisten nabur benih kebenaran. Waktu saudara lulus, saya sendiri kaget. Loh kok bisa ya Bu Eli khotbah kayak gini? Itulah karya Tuhan. Amin saudara, yuk. Kita berdoa hari ini ya, kita percaya bahwa sesuatu yang terbaik pasti terjadi ya. Besok ada Zoom ya, join Zoom supaya saudara makin kuat. Dan nanti hari Sabtu saya akan live tapi jamnya terlambat karena saya harus khotbah di salah satu PD wanita jam 12 ya. Khusus Sabtu ini aja kita akan ketemu live di IG saya jam 12. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Biar kasih setia Tuhan itu menyertai kami. Melalui firman TikTok ini Tuhan, kami akan teguh di dalam pergumulan. Kami tidak mau takut Tuhan. Kami akan terus kuat di dalam Tuhan.
Kami percaya saat ini Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja untuk kami semua akan tunduk, intim, dan dekat, dan hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika kami mau melakukan semua ini, maka kami akan tekun, kami oke secara karakter Kristus, dan kami akan kuat. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami saat ini keadaan hidup ke rumah tangga yang bermasalah Tuhan pulihkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan buka tingkap-tingkap berkat buat setiap kami. Berkati bangsa negara kami, berikan keamanan, dan virus corona ini akan berlalu dengan kemenangan-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa mengucap syukur berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless. Ya.